Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gracia Fiorentina Brusumbiring dengan NIM 201201101124. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nyatakan lahir pada 28 Oktober 1928 yang kemudian adanya bulan bahasa di bulan Oktober. Awalnya dari bahasa Melayu serumpun dengan Malaysia. Mengapa bahasa Melayu dianggap menjadi bahasa Indonesia? Karena bahasa Melayu merupakan lingua franca sistem bahasa Melayu sederhana, karena tidak mengenal tingkatan bahasa kesalahan suku-suku bangsa yang ada di Nusantara, sehingga di Nusantara memakai bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia di mana di sini menjadi lambang kebangsaan nasional, nilai sosial budaya yang mendasari dasar kebangsaan, lambang identitas nasional, alat pemersatu, alat penghubungan antara budaya dan antar daerah. Adapun fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya sebagai bahasa nasional yang berfungsi lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar sosial, budaya, dan bahasa, alat penghubungan antara budaya dan antar daerah, bahasa sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa secara umum itu sebagai alat komunikasi manusia yang fungsi khusus sesuai tujuan patik, kuantitatif, emotif, kultural, politis, edukatif, mengatur diri, mengatur orang lain, interaksi, adaptasi sosial, dan sebagainya. Selanjutnya, ragam bahasa. Ragam bahasa adalah varian bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta media pembicaraannya. Jenis ragam bahasa. Ragam bahasa lisan. Ragam lisan menghendaki adanya orang kedua di dalam ragam lisan. Unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara. Sedangkan ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, dan huruf besar, dan huruf miring. Ragam bahasa tulis. Ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara ataupun salah tatap muka. Fungsi-fungsi gramatikal harus nyata. Ragam tulis ini tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Ragam baku. Ragam baku adalah ragam yang dilambangkan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat. Pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dan penggunaannya. Ragam fungsional adalah ragam bahasa yang berkaitan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ejaan. Ejaan berasal dari kata eja, yang berarti melafalkan atau menyebutkan huruf-huruf satu demi satu, dan ejaan sendiri memiliki arti kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya di bentuk tulisan huruf-huruf serta penggunaan tandaan baca. Ejaan ada dua macam, yaitu ejaan fonetik dan fonemis. Ejaan fonetis adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi-bunyi bahasa dengan huruf setelah mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa ejaan. Ejaan fonemis adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau huruf, sehingga jumlah lambang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambang dalam fonetis. Diksi. Diksi dapat dikatakan sebagai pilihan kata, gaya bahasa, ungkapan-ungkapan pengarang untuk mengungkapkan sebuah cerita. Dalam berkomunikasi, pilihan kata merupakan hal yang penting. Adapun syarat-syarat pemilihan kata yang pertama, makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara efektif. Makna wajar adalah makna yang sesungguhnya dengan apa yang adanya. Denotatif adalah makna suatu pengertian yang terkandung sebuah kata secara objektif. Makna denotatif sering disebut makna konseptual, misalnya seperti kata makan yang bermakna memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah dan ditelan. Makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual kata. Konseptual, contohnya seperti kata makan pada makan konotatif berarti untung atau pukul. Selanjutnya sinonim. Sinonim adalah suatu kata atau lebih pada asasnya mempunyai makna yang sama.
tapi bentuknya yang berlainan. Kesunyian kata tidaklah mutlak. Hanya ada kesamaan atau kemiripan, misalnya kata cermat dan cerdik, yang keduanya bersinonim, tetapi keduanya tidaklah sama persis. Kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah merupakan kata-kata yang logis dan bahasa asing yang dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang benar adalah penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Kaidah ini meliputi aspek tata bunyi, fonologi, tata bahasa, kata dan kalimat, kosakata termasuk istilah, ejaan dan kelogisan. Bagaimana sih kriteria penggunaan bahasa yang baik? Penggunaan bahasa yang baik terlihat dari penggunaan kalimat yang efektif, yaitu kalimat-kalimat dapat menyampaikan pesan atau informasi secara tepat. Kriteria penggunaan bahasa yang baik berkaitan dengan topik yang dibicarakan, tujuan pembicaraan atau lawan bicara, atau pembaca tempat waktu atau pembicaraannya. Selanjutnya kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Jadi kalimat efektif yaitu kalimat harus lugas, tepat, dan jelas. Lugas berarti kalimat itu tidak boleh berbunga-bunga atau berbelit. Tepat berarti makna tidak menimbulkan keambiguan, ketaksaan, atau menimbulkan multitafsir. Jelas berarti seterusnya harus benar dan tidak menimbulkan multitafsir. Jadi kalimat efektif yaitu menunjukkan keutuhan atau kohensi. Keutuhan kalimat efektif akan terjadi jika setiap kata di dalam kalimat benar-benar merupakan bagian yang padu. Yang kedua, berpautan atau kohesi. Kalimat efektif yang akan terjadi jika antara dua unsur yang satu dan yang lainnya terjadi hubungan yang serasi. Kesejajaran yang dimaksud dengan kesejajaran bentuk ada terutama penggunaan tumbuhan dan struktur atau terutama kalimat macam setara. Paragraf. Paragraf adalah suatu bentuk pengungkapan gagasan yang terjadi dalam rangka beberapa kalimat yang bisa ditandai dengan pemisah atau pembeda antara paragraf yang satu dengan paragraf lain dalam suatu karangan. Jenis paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, paragraf refleksi, dan paragraf persuasif. Adapun penggunaan paragraf sebagai penampung fragmen atau petikan ide pokok atau gagasan pokok seluruhan paragraf. Sebagai alat untuk memudahkan membaca, memahami jalan pikiran prosesnya. Dan ketiga, sebagai penanda bahwa pikiran baru dimulai. Keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikirannya secara sistematis. Selanjutnya, penataan kalimat. Penataan kalimat yaitu di mana menuliskan kalimat yang baik dan benar. Seringkali terjadi kesalahan seperti kalimat yang pertama seperti kalimat kontaminasi. Kalimat kontaminasi ini diambil dari bahasa Inggris, yaitu contamination atau pencemaran. Dalam ilmu bahasa kata itu menyebutkan dengan kerancuan, di mana arti rancu artinya kacau dan kerancuan artinya kekacauan. Kontaminasi dapat terjadi dalam bentuk kata, susunan kata dan kalimat. Kalimat pluralisasi, suatu kalimat yang kita pluralisasi jika kalimat itu mengandung sifat yang berlebih-lebihan. Selanjutnya kalimat paralel. Kesejajaran satu kalimat menyampaikan ide atau gagasan yang sama penting dan sebetulnya fungsi dalam susunan atau bentuk gramatis. Tinggal kalimat tidak logis. Yang dimaksud tidak logis adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sekian pemaparan saya minta maaf jika ada kesalahan saya untuk dengan para Santi Om. Santi Om. Sekian, terima kasih.